Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa bertatap muka walaupun melalui online atau YouTube. Selawat serta salam mari kita tetap curahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita semuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya di akhirat kelak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia menjadi negara dengan rahmat Allah yang besar. Kenapa bisa demikian? Indonesia terlahir dengan begitu banyak pulau, lahir dengan begitu banyak suku, budaya, dan bahasa. Tambahkan dengan banyak agama yang ada di Indonesia, dari Islam, Katolik, Buddha, dan yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka dengan banyak perbedaan tersebut, jika kita tidak berwawasan luas ataupun bisa memahami perbedaan itu, jika yang kecil bisa menimbulkan perpecahan seperti itu. Nah, kita ambil contoh, misalnya ketika politik ataupun kemarin di tahun 2024 bulan Februari kita melaksanakan pemilihan presiden. Nah, sebenarnya perbedaan itu kan wajar, tapi karena tidak bisa menerima perbedaan, bahkan satu rumah pun terkadang karena berbeda jadi bermusuhan seperti itu. Nah, tambahkan juga ketika di bulan ini ya, bulan Ramadan, bahkan ketika ada perbedaan satu Ramadan dan besok nanti akan ada juga perbedaan dari Syawal. Kalau umat Islam juga cerdas, tidak tahu irisan antara perbedaan itu, tentunya hanya karena perbedaan satu Ramadan dan satu Syawal kita akan terpecah kembali. Nah, tambahkan lagi perbedaan budaya. Masyarakat di Indonesia banyak sekali yang salah menafsirkan tentang budaya, bahkan menganggap atau memisahkan budaya dan agama. Padahal jika kita lihat di Indonesia, agama Islam bisa kita rasakan manfaat luas dan bisa sebagian besar bangsa Indonesia ini adalah orang Islam, ya karena dulu disebarkan melalui budaya. Karena dengan budaya kemudian agama Islam bisa mudah diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, kita sebagai orang Islam agaknya kita bisa bersikap moderat atau bisa menghargai sebuah perbedaan, apalagi kita sebagai orang Islam. Nah, kita hari ini akan membahas tentang moderasi beragama. Moderat atau yang biasa kita pahami sebagai jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti netral ya. Jalan tengah itu adalah ketika kita bisa kritis, bisa menjadi penghubung. Kalau kata Pak Abdul Mufti, sekretaris pimpinan Pusat Muhammadiyah, katakan orang yang moderat itu ya sebagai jembatan. Jembatan yang seperti apa? Jembatan yang bisa menyatukan perbedaan, bukan malah menghancurkan perbedaan. Nah,
juga bisa kritis terhadap perbedaan. Selain kritis terhadap perbedaan, juga bisa memberikan solusi yang bagus terhadap perbedaan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang moderat? Nah, menurut kami ada beberapa cara untuk menjadi moderat. Yang pertama, sebagai seorang yang moderat, kita harus berwawasan luas, pun cerdas itu. Dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama kan Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, atau bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di ayat yang pertama dalam Al-Quran pun menganjurkan kepada kita untuk bertolabul ilmi atau mencari ilmu. Ketika kita paham ilmu, kita akan tahu banyak perbedaan ataupun irisan antara perbedaan yang kemudian kita bisa tahu irisan perbedaan tersebut. Misalnya begini, dulu ketika kita kecil, ketika dilarang orang tua kita untuk jajan ataupun hujan-hujan, ya kita akan marah karena kita tidak tahu maksud dari orang tua kita. Ketika kita sudah besar, kita menjadi tahu, oh ya, ternyata orang tua kita melarang kita hujan-hujan karena ya kita akan sakit seperti itu. Jadi perbedaan pemahaman pasti, tapi ketika kita bisa paham dari perbedaan itu, ya no problem seperti itu. Nah, yang selanjutnya, selain kita harus berwawasan luas, kita juga harus menjadi seorang yang berjiwa besar dan berlapang dada. Itu bagaimana kita menjadi seorang yang moderat ketika dikit-dikit marah, terus ada perbedaan membenci. Nah, itu bukan ciri seorang yang moderat. Orang yang moderat itu ya harus berjiwa besar, melihat perbedaan satu Syawal, satu Ramadan, ya memahami perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa. Ya, kita harus sabar dan berjiwa yang luas. Nah, yang terakhir, menurut kami, agar kita menjadi seorang yang moderat, yaitu kita harus menjadi seorang yang humanis, ataupun kita baik dengan siapa saja. Maka Islam mengajarkan kita juga harus baik pada seorang yang non-muslim. Kita hanya baik pada tetangga, kita baik pada tetangga, baik pada teman, pada saudara. Tapi ketika pada yang non-muslim, pada yang paham berbeda, kita malah menjustifikasinya. Itu bukan contoh yang baik sebagai seorang yang digelar khalifah Allah di bumi. Ya, kita harus menjadi seorang yang humanis. Kita menjadi rahmat seluruh alam. Ya, selain baik terhadap makhluk Allah, manusia, juga makhluk Allah yang lain, itu hewan maupun tumbuhan. Sehingga tujuan manusia diciptakan menjadi rahmat seluruh alam itu bisa terwujud dengan baik. Nah, mungkin itu dari kami trik dan tips untuk menjadi seorang yang moderat. Nah, karena pada kesempatan kali ini dibatasi oleh waktu, semoga kita bisa menyambungnya di lain kesempatan. Dari saya sedikit yang bisa kami sampaikan. Bila mana banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.